kail yang mana perangkapnya ini menggunakan cacing tanah. Memiliki iklim tropis, belut sawah banyak ditemui di Indonesia. Awalnya, belut ini menjadi hama karena memakan anak-anak ikan, merusak dengan cara menggali galangan sawah, akibatnya sawah menjadi bocor dan mengalami kekeringan. Namun, keberadaan belut sawah bisa membawa berkah bagi warga Wonorejo. Selain dijual, mereka memanfaatkannya sebagai hidangan makanan ringan atau lauk. Akhirnya setelah menunggu beberapa saat, dapatlah belut ini terpancing dari lubangnya. Mencari belut seperti ini tergantung dengan ketersediaan air. Saat musim kemarau panjang, keberadaan belut akan sulit dicari. Keterampilan dan kecekatan sangat dibutuhkan agar belut mudah ditangkap. Belut sawah tidak memiliki sisik dan berbentuk memanjang dengan ujung kepala menumpul dan ekor meruncing. Panjang ekornya bisa mencapai 25 hingga 40 cm. Setelah dari tadi saya mencari belut di tengah sawah ini dan juga berjuang melawan lumpur yang ada di sini, sudah terkumpul banyak sekali belut. Bisa dilihat. Ini sudah ada puluhan belut dan kita akan bawanya pulang. Mari Pak, kita langsung bawa pulang ya Pak. Kondisi ekonomi yang sulit mengolah belut menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan perut mereka. Keterbatasan bumbu dapur membuat warga sering membuat olahan yang sederhana. Salah satunya belut goreng crispy. Bahannya cukup sederhana, yaitu belut, bawang merah, bawang putih, dan jahe. Setelah bumbu jadi, kemudian belut dibaluri bumbu hingga merata. Lalu digoreng ke dalam wajan yang sebelumnya diberikan minyak goreng. Ketika proses penggorengan, setiap kali dilakukan pengadukan agar tidak gosong. Setelah semua matang, saatnya belut goreng crispy siap untuk dihidangkan. Hidup yang serba sulit. Inilah yang dirasakan warga Wonorejo, tidak kenal lelah dan menyerah. Mereka berjuang untuk bisa bertahan dari berbagai sumber penghasilan yang ada. Salah satunya keluarga Bu Siti. Emang kebiasaan sehari-hari untuk makan, emang mengambil belut di sawah seperti itu ya? Lalu emang Ibu, gimana sih Bu tentang kesulitan ekonomi yang dialami selama ini? Ya seperti inilah, tentang saya kalau mau makan atau mau masak gitu, ya harusnya ini. Ini kalau mau ikan kita nyari ke sawah, agak susah. Tapi kalau kita beli bisa soalnya ya dapat uang sedikit buat jajan anak sama sekolah. Pernah sampai nggak makan atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan nggak Kak? Pak saya pernah merasakan saya nggak makan juga, kadang nggak punya sayur, cuman dulu ada buah pisang, jadi saya cuma makan satu pisang, terus cabai alhamdulillah punya, jadi pakai sambal doang. Selain hasil perkebunan, warga mengandalkan rezeki dari hasil pohon aren, salah satunya gula aren. Letak pohon aren yang jauh membuat perjalanan kami melelahkan. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di kebun aren. Banyaknya pohon aren membuat warga mayoritas menggantungkan hidup dengan memproduksi gula aren. Memang usaha yang dilakukan cukup besar. Kesulitannya bukan hanya menaiki tangga yang tidak ada pengamannya, namun di sini di saat kita mengambil air niranya dari pohon aren,
banyak juga ini tawon atau lebah yang memang ada di sekitar air nira yang manis ini. Karena memang di sini jika kita salah atau tidak sengaja kita memukul atau mengenai dari lebahnya, kita akan rawan terkena. Nira disadap setiap 12 jam sekali pagi dan sore. Tanpa kenal takut, Samsudin menyadap nira dengan terlebih dahulu menurunkan jerigen berisikan air nira yang telah dipasang sebelumnya. Dalam sehari, 10 hingga 15 liter air nira bisa ia kumpulkan. Setelah air nira ini selesai diambil, kemudian yang terakhir adalah membersihkan di plastik ini yang terdapat getahnya menggunakan alang-alang. Gunanya bukan hanya membersihkan getahnya, supaya air niranya juga tidak asam. Setelah 4 tahun Samsudin mengambil air nira, bapak dua anak ini terus berjuang untuk menghidupi keluarga yang masih serba kekurangan. Kalau waktu kita bawa mau ngejual aren, gula itu ke blok 10 apa kemana, itu kan jalan ini susah, Pak. Jadi harapan saya ke pemerintah, mudah-mudahan kampung kami ini diperhatikan lah gitu. Supaya gimana lah kayak kampung-kampung yang lain. Masalah lampu juga kan di sini, waduh, minim banget. Kalau kita matengin malam-malam yang susahnya, Pak. Kita harus gelap-gelapan gitu pakai tenaga surya doang. Setelah sampai di tempat pembuatan gula aren, air nira dimasukkan ke wajan besar. Air nira yang tadi habis diambil, selanjutnya adalah disaring seperti ini. Gunanya untuk menyaring segala kotoran juga dedaunan yang ada di dalam dari tabung ini. Nyala api harus terjaga agar proses pembuatan gula berjalan dengan baik. Setelah dilakukan perebusan selama 4 jam, air nira ini diberikan kemiri yang sudah dihaluskan. Proses pembuatan gula aren butuh waktu lebih dari 5 jam. Dan 5 menit sebelum dicetak, gula aren harus terus diaduk-aduk agar terkena angin sekaligus cepat mengering. Gula yang sudah dingin, kita akan pelan-pelan secara perlahan dimasukkan ke dalam cetakan ini. Caranya adalah memilih bagian-bagian atas gula yang memang sudah dingin dan teksturnya itu lebih keras. Gula cair kemudian kami masukkan ke dalam cetakan yang sebelumnya telah disiapkan. Lalu, diamkan kurang lebih 30 menit supaya kering dan mengeras. Selama ini juga saya berharap ya pemerintah ingin gitu bantu kami sekeluarga yang kami susah, ini dibantu. Selama ini saya Pak ya berjuang demi keluarga, cuma saya punya usaha seperti ini Pak, ini aja punya orang, garapan punya orang, bukan punya sendiri Pak. Jadi saya harus sabar untuk menerima saya ini orang susah. Jadi saya berharap pemerintah bisa menolong kami Pak dari kesusahan ini, kesulitan ini, cara bikin gula ini. Lalu bantuannya apa Ibu? Menginginkan bantuan apa? Ya saya ingin Pak seperti orang-orang yang biasa sama pemerintah ditolong, seperti biasanya dapat bantuan 3 bulan sekali, dapat ini dapat itu. Saya selama ini belum pernah yang namanya bantuan seperti orang-orang lain Pak. Saya hanya sebisa saya berusaha seperti ini Pak. Dalam sehari, Samsudin dan keluarga bisa membuat hingga 5 kg gula aren dari 40 liter air nira yang dikumpulkan.
Harga gula aren di pengepul lokal dipatok Rp20.000, artinya Rp100.000 yang didapat setiap kali produksi. Namun, dari Rp100.000 yang didapatkan, masih harus dibagi dengan pemilik kebun. Alhasil, hanya Rp70.000 yang didapat. Wilayah Pekon Raworjo keseluruhannya yang dihuni oleh 3.700 masyarakat itu masuk ke kawasan hutan lindung. Kami sangat berharap dalam hal ini melalui ekspos dari Trans 7, persoalan utama kami yaitu persoalan tanah yang ada di Pekon Raworjo ke depan bisa berubah status menjadi lahan marga yang selama ini memang didamba-dambakan oleh masyarakat, sehingga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti listrik dan jalan pada akhirnya bisa juga dinikmati oleh masyarakat Pekon Raworjo. Memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Faktanya, warga desa Raworjo menetap dan hidup di atas tanah yang berstatus tanah hutan lindung register 39. Mereka hanya bisa berharap adanya solusi dari pemerintah untuk mendapatkan hak sertifikat kepemilikan tanah yang sudah 40 tahun mereka tempati.